murung saja, bibir mau berbicara, tapi kok susah digerakin bibirnya, sementara matanya kok seperti kepengen banget mau nangis, tapi air matanya nggak bisa keluar ya. Sebelumnya mungkin saya ingin minta waktu dulu ya. Ini kan baru istirahat nih. Kalau ada waktu mungkin kita bisa ngobrol. Iya, selamat pagi Pak Gustaf. Pak Gustaf tahu aja nih, saya memang lagi banyak pikiran nih Pak Gustaf. Boleh kita ngobrol Pak Gustaf? Oke, ya silakan. Saya ingin tahu banyak nih kok sampai bisa semurung ini tuh kenapa? Iya, kan Pak Gustaf kan tahu kan kemarin sekolah kita kedatangan pengawas tuh. Iya, ya. Jadi kemarin itu pengawas itu masuk ke kelas saya Pak Gustaf dan melihat saya mengajar. Nah, setelah dia melihat-lihat saya mengajar dan memperhatikan saya, kok saya lihat pengawas tersebut itu sepertinya kurang menyukai Kak Gustaf, kurang menyukai saya. Saya tuh sebenarnya takut buat tanya kenapa dia kurang suka, tapi sepertinya dia langsung ke kepala sekolah Pak Gustaf. Apa mungkin karena saya nggak bukan teks ya, saya mencari mengajar dengan sumber-sumber yang lain, tapi saya nggak kemana-mana sih, tujuannya tetap mengacu kepada kurikulum sih, itu Pak Gustaf. Tapi saya khawatir aja nanti pengawas tersebut malah salah persepsi sama saya. Terus nanti kan kepala sekolah, pengawas tersebut saya lihat tuh datang ke rumah kepala sekolah. Nah, saya takut nanti beliau membicarakan saya, itu Pak Gustaf. Berarti yang saya tangkap dari yang Ria cerita tadi, ini adalah ketakutannya Ria ya, bahwa apa yang terjadi di kelas tadi, yang Ria melihat seperti ekspresi pengawasnya itu kok seperti nggak suka, begitu ya? Terus saya juga dapat ini loh Pak, dapat dari bisik-bisik tuh dari teman guru kita juga tuh yang satu sekolah dengan kita, dan ternyata benar dugaan saya. Beliau si pengawas itu memang kurang menyukai kalau saya mengambil materi dari sumber belajar yang lainnya. Jadi katanya tuh saya tuh harus menggunakan buku teks gitu Pak. Padahal kan saya pikir alangkah baiknya kalau kita mengambil dari sumber-sumber yang lain, kan lebih, asalkan kita tidak lari dari kurikulum gitu loh Pak. Oke. Kalau yang saya tangkap, sebetulnya kan si Ria ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan oleh kurikulum. Tetapi oleh pengawas minta harus mengikuti apa yang pengawas minta. Yang salah satunya adalah buku teks yang mungkin menurut pengawas itu diwajibkan. Padahal dalam amanat kurikulum itu kan boleh menggunakan sumber-sumber yang lain. Begitu ya? Iya. Ya. Oke, kalau begitu berarti dalam kasus ini sepertinya masalah miskomunikasi ya dalam hal menyiapkan perangkat pembelajaran ya atau administrasi pembelajaran ya. Saya tuh takut nanti pengawas tersebut melaporkan ke kepala sekolah dan kepala sekolah nanti memanggil saya. Gimana ya Pak ya? Ataukah saya harus ketemu lagi ketemu langsung sama kepala sekolah atau gimana ya Pak? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh dan Pak juga tidak salah untuk memberikan saran kepada Ria sebagai guru yang ya dalam hal ini kebetulan kena supervisi di sekolah tadi, saya ingin supaya kita lebih jelas sehingga apa yang disampaikan Ria juga sama dengan apa yang saya sampaikan atau harapan saya. Kira-kira tujuannya apa untuk ketemu dengan kepala sekolah ini hingga kita lebih jelas ngomongnya.
Mm-mm. Jadi maksud saya gini Pak, saya inginnya menjelaskan tentang kejadian yang ada dan saya ingin menjelaskan bahwa kalau apa itu namanya dalam kegiatan pembelajaran kita tidak harus menonton ke buku teks, tapi bisa Mm-mm. melalui sumber-sumber yang lain. Cuma Mm-mm. takut nanti salah gitu. Hmm. Oke, dari tadi kan yang saya dengar adalah rasa takut, rasa takut. Berarti kan dalam Hmm, hal ini masih dalam persepsi Ria ya, belum hmm, terjadi gitu ya. Nah, kalau itu hmm. masih dalam persepsi, belum terjadi, alangkah baiknya jika itu harus diklarifikasi kan. Kira-kira kapan mau ketemu dengan kepala sekolah? Karena yang harus disampaikan adalah meluruskan apa tadi miskomunikasi kan. Jadi kapan mau ketemu Mm-mm. dengan kepala sekolahnya? Kalau maunya saya sih secepatnya, saya nggak mau kepikiran terus. Hmm. Oke, memang harus seperti itu karena kalau berlama-lama juga kurang baik. Nah, Mm-mm. biasanya kalau kita ketemu dengan kepala sekolah nih, kalau sendiri kan data yang kita sampaikan tuh sulit kan dipercaya. Wah, ini orang ini hanya membenarkan diri sendiri nih. Maka alangkah indahnya kalau kita butuh orang yang bisa dipercaya untuk membantu kita, mendukung kita. Nah, kira-kira Ria membutuhkan siapa nih biar bisa kompak juga dengan Pak nih dengan saya nih bagaimana kita menyelesaikannya ya. Mm-mm. Kalau nggak gini aja Pak, kan Bapak udah tahu nih permasalahan yang saya hadapi, dan saya Hmm, juga sudah cerita sama Pak Gustaf. Gimana kalau Pak Gustaf aja yang temenin saya ke kepala sekolah, biar nanti hmm, Pak Gustaf bisa bantu saya, begitu. hmm. Oke, Bisa saya Pak? saya terima kasih sekali karena saya dipercaya untuk ini. Tapi dalam hal ini kan saya adalah yang mendengar semua yang Ria ceritakan ini. Gimana jika Mm-mm. tambah lagi? Oke, terima kasih Pak Gustaf atas sarannya. Nanti saya mm, menyiapkan lagi deh lebih tersistematis lagi untuk sumber-sumber belajarnya. Terutama saya akan lebih menyiapkan lagi buku-buku teks supaya nanti ke depannya apabila ada pengawas lagi datang saya lebih prepare lagi dan menyiapkan semua administrasi yang ada untuk kegiatan belajar mengajar. Terima kasih ya Pak Gustaf, sudah sangat membantu saya sekali. Oke, Ya, sama-sama, ya. Nanti sama-sama ditunggu ya juga. Pak Gustaf ya. Nanti Siap. ditunggu ya habis makan siang ya. Oke, saya menunggu kabar baik selanjutnya. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih Pak Gustaf. Oke, sama-sama.